Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatahila Roji. Saya di sini memiliki kesempatan untuk memoderatori presentasi pada hari ini. Yang dimana presentasi ini akan membahas laporan hasil akhir proyek kolaborasi yang sudah kami buat. Laporan ini berjudul Penggunaan Landasan Pendidikan dan Ilmu Pendidikan dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 225 Jakarta. Laporan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hafidin MPD. Oke, di next. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya Muhammad Fatahila Roji, ada Sinta, ada Wening Nurulaili, dan yang terakhir ada Balkis Alivia Putri. Untuk teman-teman saya bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, nama dan program studinya. Dipersilakan untuk teman-teman. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wening Nurulaili dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Balkis Alivia Putri dari Pendidikan Sosiologi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Bisa di next untuk slide-nya. Bisa di next. Ada beberapa pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada analisis video, yang ketiga ada profil dari narasumber dan hasil wawancaranya, yang keempat ada analisis data, dan yang kelima ada kesimpulan. Bisa di next. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang, pembahasan ini akan coba dijelaskan oleh teman saya yaitu Balkis Alivia Putri. Dipersilakan untuk Balkis mempresentasikannya. Ya, terima kasih Roji. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertemu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan dalam rangka membuat kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Dengan pendidikan yang didasari oleh landasan filosofi pendidikan, dalam pembelajarannya bisa dipadukan dengan landasan teknologi. Landasan teknologi mempunyai peranan penting, yaitu pada masa pandemi seperti ini, sekarang teknologi sangat dibutuhkan dalam berjalannya proses pembelajaran seperti media atau platform yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti Google Classroom, Google Meeting, Google Meet, dan lain-lain. Next. Baik, pada pembahasan yang kedua ada analisis video yang akan saya coba sampaikan. Pada analisis video ini kami mengambil sebuah video
yang mana berjudul Strategi Pembelajaran IPS Metode Problem Based Learning. Yang dimana video ini dibuat dari mahasiswa pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, langsung saja untuk hasil analisis videonya. Dari video tersebut, kelompok kami dapat mengerti dan menyimpulkan bahwa dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Pembelajaran ini menantang peserta didik atau memancing peserta didik untuk bagaimana belajar bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dan dari permasalahan tersebut. Program Problem Based Learning ini mempunyai beberapa langkah-langkah yang seperti sudah saya tonton dari video tersebut. Jadi pada video tersebut guru sebagai pengajar akan menyajikan suatu video yang dimana video itu memuat permasalahan yang ada di negara kita, seperti misalnya masalah lingkungan, yang dimana nanti peserta didik akan memperhatikan video tersebut. Setelah memperhatikan video tersebut, nantinya peserta didik diminta untuk menyampaikan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah itu, pengajar atau guru membagi peserta didik untuk beberapa kelompok agar nanti bisa membuat suatu poster mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, terutama permasalahan sosial. Yang nantinya di situ berisi analisis tentang permasalahannya dan bagaimana solusi pemecahan permasalahan tersebut. Tujuan utama problem based learning di sini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, serta mengembangkan kemampuan peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya. Selain itu juga untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial peserta didik. Oke, next. Problem based learning adalah salah satu model dalam pembelajaran yang memiliki landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan berfungsi sebagai kaidah-kaidah sebagaimana harusnya pendidikan itu dilakukan, yang dimana proses pembelajarannya harus memiliki tujuan untuk memancing intelektual para peserta didik untuk berpikir kritis dalam mencari solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Pembelajaran dengan model problem based learning akan membuat peserta didik bisa mengimplementasikan skill problem solving-nya atau skill dalam mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Seperti yang dikatakan narasumber yang sudah kami wawancarai, yaitu Bapak Toto Soeharto selaku guru IPS di SMPN 225 Jakarta. Beliau mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas sangat membutuhkan landasan filsafat, dan dengan adanya landasan filsafat mempunyai peranan yang sangat penting karena bukan hanya sekedar mengajar tetapi juga mendidik siswa. Mendidik siswa yang baik itu dengan cara menanamkan nilai-nilai spiritual, sosial, menuntut anak-anak berpikir kritis dan logis. Hubungan antara filsafat bisa di next. Hubungan antara filsafat dan mengajar itu bagaimana cara guru bisa memakai landasan filsafat ilmu dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi landasan filsafat ini sangat penting karena mendidik itu bukan hanya mentransfer ilmu dari buku, paket atau LKS, tapi bagaimana seorang guru juga bisa mengatasi permasalahan dengan ilmu tadi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke. Next. Untuk profil narasumber dan hasil wawancara akan coba dijelaskan oleh teman saya Sinta. Dipersilakan untuk Sinta menjelaskannya. Baik, terima kasih Augie atas kesempatannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang profil narasumber dan hasil wawancara. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil dari narasumber kita, yaitu
Nama lengkapnya adalah Toto Soeharto, nama panggilannya Toto. Pekerjaan adalah guru mata pelajaran IPS di SMPN 225 Jakarta. Alamat Semanan Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bidang kelulusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, lulusan Universitas Negeri Jakarta tahun 1987. Hasil wawancara, pelaksanaan wawancara pada hari Sabtu 26 Juni 2021, tempatnya melalui daring yaitu di Zoom meeting. Narasumbernya yaitu Pak Toto Soeharto. Wawancaranya ada saya Cinta, ada Fatahila Roji, ada Wening, dan Balkis. Oke. Data pertanyaan wawancara, yang pertama menanyakan tentang seberapa penting landasan filsafat dalam dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran di kelas, ini sangat membutuhkan landasan filsafat yang mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi karena adanya landasan filsafat itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Mendidik siswa yang baik itu dengan cara menanamkan nilai-nilai spiritual, sosial, menuntut anak berpikir kritis dan logis, dan serta hubungan antara filsafat dan mengajar itu bagaimana kita bisa memaknai landasan filsafat ilmu dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi sangat penting karena dengan mendidik itu bukan hanya bisa mentransfer ilmu, tapi bagaimana seorang guru bisa mengatasi permasalahan dengan ilmu tadi dalam mengajar atau mendidik. Jadi kita menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak seperti belajar bertanggung jawab, bersosialisasi, berspiritual. Saat ini di kurikulum 2013 ada metode saintifik, yaitu metode yang langkah-langkahnya adalah bagaimana siswa berpikir kritis, menjawab tantangan, dan memaknai itu dengan ilmu tadi yang bagaimana anak bisa mengatasi hidupnya. Jadi seberapa penting sih landasan filsafat? Ya sangat penting karena dalam proses pembelajaran ini Bapak Toto selalu menanamkan nilai-nilai itu dalam siswa di sekolah. Maka dari itu kalau nanti kita sebagai calon pendidik, calon guru, kita tidak hanya mentransfer ilmu dengan menggunakan buku paket atau LKS, tapi harus menanamkan atau memancing pemikiran-pemikiran kritis dari siswa yang mengajar, yang kita ajar atau hingga nanti diimplementasikan di kehidupan siswa sehari-hari. Dan yang kedua, selanjutnya ada menanyakan tentang bagaimana beliau mengembangkan filsafat pendidikannya dalam pembelajaran. Kita bertanya, apakah dengan hadirnya landasan filsafat dalam dunia pendidikan sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar dan mengajar di kelas? Lalu Pak Toto menjawab bahwa landasan filsafat dalam dunia pendidikan tentu saja sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar dan mengajar di kelas. Hal tersebut dikarenakan sistemnya yang merangsang anak untuk untuk memahami pembelajaran tersebut. Selama ini kan banyak sekali siswa yang dituntut belajar untuk hanya mengejar nilai gitu. Namun berbeda dengan Pak Toto, beliau selalu memberikan pembelajaran dengan memikirkan cara bagaimana pembelajaran yang diajarkan oleh beliau menjadi lebih menarik bagi para siswanya dan juga bagaimana pembelajaran tersebut bermakna pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ialah dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika tentu saja kita akan mempelajari rumus-rumus yang di dalamnya. Namun jika kita mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari bukanlah hanya untuk menghitung rumus-rumusnya, akan tetapi pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk melatih pola pikir kita agar dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Pak Toto juga menyampaikan kepada siswa bahwa belajar itu mengubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan juga siswa yang tidak baik menjadi lebih baik. Oke, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa siswa dalam proses belajarnya harus ada kebermaknaan sendiri untuk mereka gitu, sehingga tidak semata-mata hanya ulangan saja, hafalan dan dapat nilai bagus, melainkan
guru harus menanamkan nilai-nilai sosial dan spiritual kepada siswa. Selanjutnya, selanjutnya menanyakan tentang bagaimana beliau mengembangkan filsafat pendidikan dalam pembelajaran. Beliau mengembangkan sebagai seorang guru, beliau mengembangkan filsafat pendidikan dalam pembelajaran karena dengan cara melatih siswa untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan menggunakan metode-metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode belajar berbasis problem solving. Pertanyaan selanjutnya menanyakan metode yang diterapkan beliau dalam proses pembelajaran. Metode yang beliau pakai tergantung pada kompetensi dasarnya, indikatornya, materinya, serta lingkungan sekolahnya. Sehingga metode yang beliau pakai tidak terlalu kaku, jadi lebih bersifat dinamis. Contoh metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS 2013 adalah sosiodrama. Misalkan dalam materi sosiologi, terdapat materi lembaga keluarga, para siswa kemudian diajak untuk bermain peran, kemudian pendidik akan membuat kelompok dan memulai untuk bermain peran tentang lembaga keluarga. Hal tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana berkomunikasi antara orang tua dan membandingkannya. Selanjutnya, kita menanyakan tentang bagaimana solusi terhadap permasalahan dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah permasalahan yang ada di pembelajaran itu di pembelajaran IPS itu bisa disebabkan oleh siapapun, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Untuk mengatasi hal ini, guru harus menyiapkan perencanaan dalam merancang RPP, metode dan model pembelajaran dengan semenarik mungkin agar siswa dapat memahami materi. Apabila tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka kendala-kendala yang kita hadapi dalam pembelajaran bisa diselesaikan. Pertanyaan ke-6, kita menanyakan tentang apa indikator dalam merancang RPP dalam pembelajaran IPS. Di pembuatan RPP IPS sudah ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Yang pertama, kita harus menganalisis silabus yang sudah ada. Selanjutnya, menyusun RPP terdapat yang beberapa poin yang dapat diperhatikan. Lalu, dalam pembelajaran juga terdapat ulangan harian, kuis, UTS, UAS, yang hasil ulangan tersebut dievaluasi dan dianalisis oleh guru. Dengan adanya penilaian tersebut, guru dapat menyimpulkan bahwa materi yang disampaikan itu sudah diserap baik oleh siswa, karena daya serap dan daya tangkap setiap siswa berbeda-beda, sehingga guru dapat mengganti rancangan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, pertanyaan terakhir itu menanyakan tentang bagaimana beliau mengatasi pembelajaran dalam situasi pandemi ini, yaitu akan dilanjutkan oleh Wening Nurul Laili. Kepada Wening, saya persilahkan. Terima kasih Sinta atas kesempatannya. Baik, jawabannya itu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, selama 1 tahun lebih pembelajaran harus dilaksanakan, namun secara daring. Situasi ini membuat narasumber kami, yaitu Pak Toto, berusaha semaksimal mungkin agar siswa dapat mengikuti PJJ dengan baik. Selaku guru IPS juga, yaitu Pak Toto, beliau menggunakan berbagai platform seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lain, serta modul pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini. Namun, hal ini masih terhalang oleh beberapa kendala, yaitu seperti adanya kendala jaringan internet pada siswa dan guru. Terus ada juga tidak semua siswa memiliki alat komunikasi untuk melakukan pembelajaran ini seperti gawai dan laptop. Terus juga peserta didik mudah merasa jenuh dan bosan ketika pembelajaran online ini. Namun, yang Pak Toto alami selama PJJ ini dapat berjalan baik walaupun terdapat beberapa kendala tersebut. Kemudian, peran orang tua juga sangat penting karena untuk mengawasi dan mendampingi siswa dalam PJJ. Jadi, dari semua pihak yaitu sekolah, guru, dan orang tua
terus bekerja sama agar siswa tetap mendapatkan hak belajarnya di situasi online ini. Kemudian, dengan adanya pembelajaran daring ini juga menyadarkan kita sebagai pelajar dan guru untuk melek terhadap teknologi, yaitu yang sebelumnya tidak mengerti teknologi atau tidak memahami menggunakan cara teknologi, jadi bisa menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan sehari-hari kita. Next slide. Baik, kelompok kami menganalisis data, yaitu ada landasan filsafat pendidikan. Seperti yang sudah dikatakan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Toto Soeharto, tentang pentingnya landasan filsafat dalam pembelajaran di kelas. Karena landasan filsafat ini dapat menanamkan nilai-nilai karakter baik pada anak itu sendiri, apalagi saat memulai pembelajaran di kelas. Jadi, pendidik itu bukan hanya mengajar, namun mendidik siswa agar mereka nanti menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga bisa dengan menanamkan nilai-nilai karakter seperti nilai-nilai spiritual, sosial, dan nilai-nilai tanggung jawab. Pendidik juga harus mengembangkan filsafat dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode-metode ilmiah yang ada. Landasan filsafat pendidikan juga sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Jadi, melalui metode-metode yang telah diajarkan tadi, maka akan merangsang siswa untuk berpikir kritis bahwa ilmu atau pembelajaran yang telah siswa pelajari itu menarik bagi siswa dan pastinya memiliki kebermanfaatan bagi kehidupan mereka agar dari manfaat itu mereka bisa menghadapi situasi permasalahan sosial dan mereka bisa mengatasinya dengan ilmu tersebut. Yang kedua, kami menganalisis landasan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mempelajari tentang pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan dan juga mengembangkan media belajar berbasis teknologi yang cocok bagi pendidikan di Indonesia. Sehingga Pak Toto serta guru-guru yang lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada di dunia ini untuk menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran. Pak Toto dan guru lainnya juga memanfaatkan media Google Classroom untuk menyebarkan materi dan tugas, menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting untuk melakukan tatap maya untuk menyampaikan materinya. Guru dan Pak Toto juga menggunakan aplikasi WhatsApp dan Line untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, pembelajaran daring ini membutuhkan dukungan dari guru, sekolah, dan orang tua untuk mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran daring ini agar siswa tetap terpantau dalam belajarnya. Oleh karena itu, guru dan siswa juga dipersiapkan agar lancar dan mahir dalam menggunakan teknologi dan komunikasi untuk menunjang dunia pendidikan dan proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi yang tepat berperan dalam proses belajar mengajar agar proses tersebut menjadi lebih lancar dan efisien. Karena hal itu, teknologi sangat berperan penting terhadap perkembangan pembelajaran di kelas. Menggunakan teknologi dalam pengembangan pembelajaran akan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih relevan bagi siswa untuk meraih hasil belajar yang lebih maksimal. Oke, baik. Ada yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu akan coba disampaikan oleh Balkis. Dipersilakan untuk Balkis menyampaikan kesimpulan dari materi atau laporan yang kita buat pada kali ini. Ya, terima kasih Roji. Kesimpulannya, landasan pendidikan adalah tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Sehingga para guru harus memahami dan menguasai mengenai landasan pendidikan agar dapat diimplementasikan pada saat pengajaran.
Dalam proses pembelajaran di kelas sangat membutuhkan kolaborasi antar landasan, seperti landasan filsafat dan teknologi pendidikan. Adanya landasan filsafat juga mempunyai peranan yang sangat penting, karena adanya landasan filsafat itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik siswa. Mendidik siswa yang baik itu dengan cara menanamkan nilai-nilai spiritual, sosial, menuntut anak berpikir kritis dan logis. Kemudian dengan adanya implementasi landasan teknologi dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar, seperti kegiatan pembelajaran daring di pandemi COVID-19 ini yang sangat membutuhkan teknologi agar kegiatan pembelajaran dapat terus berjalan walau terdapat kendala-kendala, seperti tidak semua siswa memiliki alat komunikasi atau gawai dan laptop, kurangi jaringan internet dan lain-lainnya. Oke, baik. Selesai sudah presentasi mengenai laporan yang sudah kelompok kami buat. Selebihnya mohon maaf terhadap apabila ada kesalahan kata dan kesalahan kata-kata pada materi yang sudah kami buat. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah berpartisipasi untuk pembuatan laporan dan bisa menyempatkan waktu untuk membuat video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Hafidin yang sudah mengajari kami selama 1 semester mengenai landasan pendidikan. Saya Fatahillah Roji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.